Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Kakak, Abang, Adik yang baru pertama kali bergabung dalam gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Kami, Naposo Bulung, Pendeta, dan Perhalado HKBP Keramat Jati mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi yang sedang merayakan. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kedukaan, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan serta penghiburan. Horas, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 26a. Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.
Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dia telah mengantar kita untuk memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian. Dalam kerendahan hati dan penuh sukacita, marilah kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami
kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat pada minggu hari ini, yaitu dari tita ketiga dan maksudnya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel minggu hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan 2 Korintus 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di ayat yang terakhir kita sama-sama
Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Setelah itu kita mendengarkan himbauan dari Ketua Naposo Bulung. Shalom. Warta Minggu tanggal 9 Juni 2024. Satu pelayanan, satu-satu nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 9 Juni 2024 adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya, dipargogoi Jehovah do Naposona. 1.2 berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024
Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Natal Hasudungan Purba, Ibu Sari Mutiara Sihite dari Wek Cililitan Besar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua perempuan bagi keluarga Jansen Untung Napitupulu, Ibu Nila Sari Boru Nababan dari Wek Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3 Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di acara Minggu pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan pelepasan Sintua pensiun Inang Situa Resdiana Regina Hasoloan Boru Siregar STH yang selama ini melayani di HKBP Keramat Jati dari Wek Tengah. Pada kebaktian pukul 6, 10.30 dan 17 WIB, kita mengumpulkan persembahan pakai amplop khusus yang disediakan gereja yang akan disampaikan ke depan altar dan tali kasih dari semua Wek yang disampaikan di sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebagai ucapan syukur atas pelayanannya di HKBP Keramat Jati. 1.4 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 16 Juni 2024 adalah Wek Duku 2 Romawi, Dewan Koinonia 2.1, Seksi Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Seksi Sekolah Minggu pada tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan retreat untuk kelas 5 dan 6 SD pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2024 bertempat di Villa Bukit Pinus, Puncak Bogor. Diharapkan bagi orang tua yang mempunyai anak kelas 5 dan 6 SD untuk mengikut sertakan anak-anaknya mengikuti kegiatan tersebut. Dapat menghubungi Seksi Sekolah Minggu dipimpin atau Niuluon Pendeta Paringotan Sihaan. 2.2 Seksi Naposo Bulung. Sesuai dengan pelaksanaan periodisasi tahun 2024 sampai 2026, pengurus Seksi Naposo Bulung mengajak serta menghimbau kepada Naposo Bulung gereja yang rindu untuk melayani di gereja kita, yang saat ini masih dibutuhkan partisipasinya dan memberikan talentanya untuk melayani pada 1. Bidang humas, 2. Bidang seni budaya, 3. Bidang penata layanan, 4. Bidang olahraga, 5. Bidang penelitian dan pengembangan atau Litbang NHKBP. Kontak person Bram Sregar HP 0812 9744 7001. 2. David Tambunan HP 0821 1219 1545. Setelah pembacaan warta ini, pengurus seksi NHKB akan memberikan kata sambutan. Romawi 3 Dewan Marturia 4.1 Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau RP DKI Jakarta sesuai surat nomor 221 strip D titik Romawi 8
garing DKI strip Romawi 5 strip 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang undangan konven distrik. Bersama ini kami mengundang pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat C. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk hadir dan mengikuti konven distrik yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, tempat HKBP Cengkareng, Jalan Bangun Nusa 1, nomor 1 RT 1 RW 3 Cengkareng, Jakarta Barat, pukul 10 WIB sampai selesai. Peserta pendeta penuh waktu dan keluarga, 2 pendeta pensiun dan keluarga, 3 Ina Sarfat. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan kita bisa melihat di WA grup week masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkat ini. Kami merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran seluruh jemaat, khususnya para pemuda-pemudi yang penuh semangat dan antusias dalam kegiatan pelayanan gereja. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bran Christian Matius Regar. Di sini saya selaku Ketua Napo Sebulung HKBP Keramat Jati periode 2024 hingga 2026. Napo Sebulung HKBP Keramat Jati hadir dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemuda-pemudi di gereja dan membangun gereja kita tercinta. Dalam menjalankan tujuan tersebut, kami memiliki beberapa divisi yang siap menyambut partisipasi dan kontribusi aktif dari teman-teman sekalian. Adapun divisi-divisi tersebut adalah yang pertama divisi humas, kemudian ada divisi olahraga, kemudian divisi seni budaya, divisi ibadah atau penata layanan, dan terakhir divisi penelitian dan pengembangan atau litbang. Kami mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam divisi-divisi ini sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Partisipasi aktif dari teman-teman sekalian sangat penting untuk mencapai tujuan dari Napo Sebulung itu sendiri. Selain itu, kami juga ingin mengajak seluruh teman-teman sekalian untuk bergabung dalam pengumuman KUR Napo Sebulung HKBP Keramat Jati. Melalui KUR ini, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan suara dan musik yang indah, serta mempererat tali persaudaraan di antara kita. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa menghubungi kontak person yang telah disebutkan di warta sebelumnya. Dan kami juga memiliki akun Instagram dan juga TikTok, yaitu @nhkbp_keramatjati. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, kita dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik dalam membangun gereja kita menjadi tempat yang penuh kasih dan berkat. Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, dan bersama-sama melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus di jolokku, oh kita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 yang dimulai dari ayat 4 hingga di ayat ke-11. Saya akan baca buat kita semua. Israel menginginkan raja, sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang, sama seperti yang mereka lakukan kepadaku. Demikian juga mereka lakukan kepadamu. Sebab itu dengarkanlah suara mereka, hanya saja engkau harus memberi peringatan keras kepada mereka dan memberitahu mereka hak raja yang akan berkuasa atas mereka." Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda, ataupun berlari di depan keretanya." Demikianlah firman Tuhan. Saya ambil tema dari nas ini, Israel menolak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri atau tren seperti selfie membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri dan sedapat mungkin hanya berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian juga hanya ditujukan kepada orang yang cantik, ganteng, dan yang kaya raya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak bisa diandalkan karena kegagalan moral mereka, bangsa Israel memberontak, meminta raja untuk memimpin mereka. Inilah masa transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Umat Israel merasa kalau dipimpin raja, keamanan mereka lebih terjamin. Mereka lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang kelihatan ketimbang kekuatan yang hanya dapat dilihat melalui kacamata iman. Tuhan menilai ini adalah penolakan terhadap Dia. Namun Dia membiarkan mereka mengambil pilihannya. Sepertinya bangsa Israel merasa menang karena Allah membiarkan mereka. Namun sesungguhnya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di tengah bangsa Israel. Sebenarnya yang terjadi ialah justru merekalah yang sedang menjauhkan diri dari anugerah dan berkat Tuhan. Itulah yang terjadi dalam nas ini. Sehingga mereka menolak
yang Tuhan pilih, yaitu Samuel. Tapi mereka memohon untuk kepada Samuel memberikan seorang raja yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menjadi penurut-penurut Allah yang selalu mempunyai ketulusan hati menjalani rancangan Tuhan di dalam hidup kita, saudara? Ataukah kita menginginkan jalan kita sendiri dan mencarinya di luar Tuhan? Hari ini kita belajar satu bagian dari firman Tuhan yang merujuk kepada satu perikop di ayat 6 tadi. Israel mengkehendaki seorang raja. Ini berarti Israel tidak lagi menginginkan kepemimpinan nabi sebagai representatif Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka, bangsa Israel, menghendaki seorang pimpinan, seorang raja. Manusia secara pimpinan duniawi, bukan manusia secara pilihan Allah, yang dipilih Allah untuk memimpin mereka. Ini sekarang terjadi kepada keluarga lepas keluarga. Tanpa bapak ibu sadari, anak-anak kita sudah memilih raja, ayah dan mamanya, bukan lagi mama yang kelihatan, papa yang kelihatan, tapi IT, internet. Bisa kita buktikan? Bisa. Ucok, ambil dulu sepatu papa. Ya, bentar lagi. Tapi tangan ini lengket dengan handphone dan gadget dan segalanya. Butet, lap dulu meja papa ini, meja kantor papa ini, meja belajar papa ini, meja kerja papa. Ya pak, tapi handphone tetap di tangan. Tidak ada yang dilakukan. Ini sekarang menjadi PR keluarga lepas keluarga. Tanpa kita sadari, bapak dan ibu, anak-anak kita ini karena kecanggihan teknologi sudah mencari papa mama yang lain, yaitu handphonenya dan lain-lain yang dia bisa pakai. Dia sibuk dengan itu. Tidak ada waktu lagi untuk berkumpul, tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Semua terbuai dengan yang kelihatan, yang nampak, daripada yang Tuhan wakilkan orang tua penampakan Tuhan di rumahnya untuk anak-anaknya. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menjadi penurut-penurut Allah yang selalu mempunyai ketulusan hati menjalani rancangan Tuhan di dalam hidup kita, ataukah kita menginginkan jalan kita sendiri dan mencari di luar Tuhan? Tadi sudah ada yang mencari di luar Tuhan. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada perikop di ayat 6 tadi. Israel menghendaki seorang raja. Ini berarti Israel tidak lagi menginginkan kepemimpinan Nabi sebagai representatif Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka mengkehendaki seorang pimpinan, seorang raja yang kelihatan secara duniawi. Sekalipun mereka harus berkorban banyak hal untuk memperolehnya. Anak-anak kita sekarang sudah berkorban dengan internet. Dia cari semua kodenya, bagaimana bisa buka ini dan segala macam. Apa yang dapat kita petik sesungguhnya dari nats ini, dari 1 Samuel ini? Yang pasti yang kita petik dari nats ini sekarang, Bapak dan Ibu, pengajaran dari firman Tuhan. Pertama, keteladanan hidup menjadi acuan keimanan. Menjadi imam, ayah,
adalah imam dalam keluarga. Ibu wakil imam. Anak-anak adalah umatnya yang harus dia pimpin, harus dia arahkan ke jalan Tuhan dengan tidak bosan-bosannya. Amin. Tidak boleh bosan-bosan. Menjadi imam, pemimpin, dan orang terpandang membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Kehidupan dan teladan bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi keluarga dan anak-anak menjadi sorotan dan teladan bagi orang lain juga. Sama seperti Samuel yang telah dipercayakan Tuhan menjadi imam atas bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai keteladanan hidup orang-orang percaya dan keluarganya. Yang kedua, jangan menolak kehendak Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai risiko. Jadi ketika kita menolak firman Tuhan, ketika kita menolak kehendak Tuhan, ketika kita menolak rencana Tuhan, maka ada risikonya kepada kita semua, kepada Anda, saudara-saudara, dan saya. Menolak kehendak dan firman Tuhan ada risikonya. Seringkali kita berpikir bahwa sangat logis kita untuk menyimpang sedikit atau bahkan bertoleransi sedikit dengan dunia ini. Sedikit kok dosanya, melenceng dari firman Tuhan, tidak patuh dengan firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, tidak patuh dengan pimpinan atau imam. Ada toleransi sedikit, atau bahkan mungkin menghindari sedikit dari kehendak dan firman Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidup manusia. Karena boleh saja kita berpikir bahwa Allah memahami, mengerti, dan mau pula bertoleransi dengan hidup kita. Ini pikiran dunia. Sama seperti bangsa Israel yang menolak kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupannya dan memilih kepemimpinan manusia yang ditetapkan dunia. Bukan yang dipilih Tuhan, bukan yang diwakilkan Tuhan. Tentunya dia tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang diwakilkan Tuhan, yang ditempat dan dipilih Tuhan, berarti dia takut akan Tuhan. Maka Samuel menegaskan bahwa mereka akan berisiko untuk membiayai keinginan mereka. Tidak hanya sekedar kehilangan harta benda, tetapi juga kebebasan, bahkan jiwa dan nyawa mereka harus diserahkan kepada raja untuk menjadi tentaranya, soldadunya, pion-pionnya yang siap menjadi militan, hidup atau mati. Ketiga, mengizinkan terjadi belum tentu itu adalah kesepakatan. Sering kita berpikir Bapak dan Ibu Saudara bahwa apabila sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan mengabulkan doa atau kehidupan kita. Itu pemikiran dunia. Tetapi kita harus secara bijak mampu melihat dengan iman bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak semuanya merupakan kehendak Allah. Tidak semuanya kehendak Allah. Allah dapat saja mengizinkan terjadi karena telah diperingatkan dan diberitahukan tentang resikonya. Mereka tidak mendengar, maka terjadi kepadanya. Jangan katakan cobaan Tuhan, tapi Anda memang tidak
taat, tidak patuh, tidak menghargai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan hukumnya. Itu permintaan semua manusia. Karena tadi Tuhan sudah memperingatkan ada risikonya. Lampu merah dilanggar. Tadinya lampu merah itu berhenti, dia melihat jam, nanti terlambat kerja, dilanggar, tabrakan, itu risiko. Itu bukan cobaan, tapi itu Anda sendiri yang menciptakan, saudara-saudara sendiri yang menciptakan, karena saudara-saudara tidak taat dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi itu enggak sama. Maka itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita peka terhadap kehendak Tuhan tentunya. Peka untuk mengikuti dan dengan lembut hati menuruti kehendak Tuhan. Marilah kita terus memuliakan Tuhan karena ketaatan dan kelembutan hati kita mengikut Tuhan. Sekalipun mungkin harus berbeda, mungkin harus bertentangan dengan kehendak dan kemauan kita. Kalau sudah kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, berarti sudah keputusan. Jangan melenceng lagi dari yang sudah diputuskan Tuhan. Kita tinggal menjalankan dengan taat, dengan sempurna, dengan setia kepada Tuhan. Coba kita bangkit berdiri semuanya, Bapak dan Ibu. Kita menyanyikan mengikut Yesus keputusanku penuh dengan semangat. Musik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia. Ayo kita lanjutkan. Apa kelanjutannya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Sepertinya kita kaku ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana dengan kita sendiri, Bapak? Bagaimana dengan kita sendiri, Ibu, saudara-saudara kami? Ketika kesulitan hidup menghadang rencana kita, kepada siapakah kita pertama-tama kita berpaling? Kepada Tuhan atau kepada kekuatan dunia ini? Kepada Tuhan atau kepada yang nampak?
yang mempunyai kekuatan. Saya yakin kita semua setuju. Ketika kesulitan hidup kita menghadang, kepada siapakah kita pertama-tama kita berpaling? Pasti kepada Tuhan. Tidak kepada besti kan? Tidak. Tidak kepada soulmate kan? Tidak, jangan. Kepada Tuhan. Baru kepada soulmate-mu, bestimu, saudara-saudaramu. Tuhan yang utama dan pertama. Amin. Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang kita teladani. Yesus Kristus Tuhan kita. Kita meneladani Dia dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita meneladani Dia, kita mencontoh Dia supaya kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, bukan hanya di gereja ini tapi di luar gereja ini, dalam masyarakat, terlebih dalam negara. Itulah usaha, itulah yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya, yang mengimani, iman yang tumbuh. Bukan lagi iman yang berkembang, tapi iman yang tumbuh, yang kokoh, yang sudah dipersiapkan Roh Kudus dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kalau iman kita setengah-setengah kepada Yesus, itu belum kokoh. Kalau datang angin badai dan petir, kita akan jatuh. Kita akan ketakutan. Setiap peristiwa yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan, kita akan ketakutan karena iman kita belum kokoh. Masih goyang. Ada apa ini? Gempa. Itu yang selalu orang-orang yang tidak mengandalkan imannya, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Apakah kita mengandalkan yang kelihatan seperti kekuatan diri sendiri, harta kita, atau kekuasaan kita, kekuasaan dunia? Tentunya tidak, jangan. Tapi Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang menguatkan kita. Sebagaimana topik pada minggu hari ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, hal ini semua harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kehidupan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menolak Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menolak hamba-hamba Tuhan yang berbicara, yang menyampaikan firman-Nya. Jangan sekali-sekali kita menjauhkan firman Tuhan atas diri kita karena kita merasa kuat dan lain sebagainya. Tapi rendahkanlah hati kita. Tunduklah kepada firman-Nya. Patuhlah kepada hukum-Nya. Apapun rencana Tuhan, itu adalah rencana yang terbaik yang harus kita terima. Amin. Jadi Yesaya 55 ayat 8 ayat 9 mengatakan, bukan pikiranku pikiranmu, bukan jalanku jalanmu. Seperti tingginya langit, demikianlah rencana dan pikiran Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita bersandar pada pikiran kekuatan kita. Itu tidak akan berfungsi, tidak akan kuat kehidupan kita untuk kesehariannya. Tapi kita harus bersandar kepada Tuhan dengan tunduk kepada firman-Nya dan serta melakukannya dalam setiap kegiatan kehidupan kita sehari-hari dan aktivitas kita sehari-hari dalam Kristus Yesus Tuhan kita tentunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan tetap beserta kami. Tetap Kau memberikan Tuhan kesehatan kepada kami.
Demikian juga Tuhan, pada minggu sore hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ini, beribadah, bernyanyi dan memujikan nama-Mu Tuhan, memuji-muji nama-Mu Tuhan dengan nyanyian dan pujian. Dan kami berdoa, berbicara dengan-Mu Tuhan, memohon kepada-Mu Tuhan segala-galanya Tuhan, dalam permohonan kami, dalam doa kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, berkatilah umat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai yang dewasa dan sampai yang tua. Kaulah memberkati mereka ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dihadang, dihambat dengan segala ketulusan hati mengikuti-Mu Tuhan, Kaulah Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan mereka supaya mereka dapat menang dalam setiap perjuangan kehidupannya. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, semua para pelayan-pelayan dimanapun ya Tuhan berada, Bapalah ya Tuhan, kiranya menguatkan mereka, lindungi mereka selalu, beri kesehatan ya Tuhan, beri kekuatan yang dari-Mu Tuhan, supaya semua dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, penuh dengan arti yang besar dan yang kuat, supaya semua yang kami sampaikan ya Tuhan mendengar dan patuh akan firman-Mu, dan tetap Tuhan setia kepada-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga Tuhan, kami mau doakan saudara-saudara kami, orang yang tua dari kami Tuhan, yang masih mengalami sakit penyakit, terlebih yang masih berbaling di rumah sakit, yaitu Nyonya Huta Galung, Boru Simanung Kalit, Asmawati Boru Simangusong, Gina Boru Situmorang, H. Silitonga, Garneta Gloria Boru Situmorang, Panya Boru Pasaribu, Selvi Simanjuntak, Nyonya Simanjuntak Boru Sitompul, Antonius Sinaga, Hana Uli Boru Silalahi, Nyonya Sihaan Teresia Boru Sitorus, Leander Malau, Esra Kevin Simangusong, Nyonya Ronald Agultom Boru Sitanggang. Allah Bapa di surga, Kaulah memberkati tangan-tangan dokter dan medis ya Tuhan, yang menangani mereka ya Tuhan, untuk dapat memulihkan mereka ya Tuhan, membuang sakit dari badannya. Tuhan, Kaulah memberkati, Kaulah menemani ya Tuhan para medis dan dokter, supaya mereka boleh pulang dari rumah sakit ya Tuhan, menikmati hawa yang segar ke rumahnya, di rumahnya masing-masing, dan dalam pemulihan ya Tuhan, Kaulah memberikan kesempurnaan kesehatan bagi mereka ya Tuhan sepulang dari rumah sakit. Biarlah semua keluarga bersuka cita ya Tuhan, karena Kau memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada yang sembuh dari sakit. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, segala program-program gereja-Mu kami sampaikan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu Tuhan. Program Dewan Kononia, Marturia Diakonia, dan seksi-seksinya. Demikian juga ya Tuhan, pengumuman-pengumuman kor yang ada di gereja-Mu ini, Bapa, kiranya Kau selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati mereka ya Tuhan, biar menjadi berkat ya Tuhan bagi gereja-Mu dan bagi dunia ini. Bapa, dalam Yesus Kristus, inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami sampaikan dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih dahulu kami memohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi semuanya ya Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Tuhan satu-satu hidup.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu berkat jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara, mari kita puji Tuhan dan kita berterima kasih karena kita dapat beribadah pada sore hari ini. Dia memberikan kesehatan kepada kita, demikian pulangnya kita dilindungi. Tuhan menyertai kita. Salam, selamat hari Minggu.